Pernahkah kamu mendengar istilah parafilia? Untuk mengetahui persepsi awal masyarakat mengenai parafilia, kita coba tanya beberapa teman kita yuk. Wah, ternyata ada yang belum tahu, ada juga yang udah tahu, tapi belum tepat nih. Wajar sih, soalnya konten psikoedukasi terkait parafilia ini masih dikit banget ditemukan. Kalau kita nggak nyari dengan keyword yang spesifik, sulit banget untuk menemukan konten tentang ini. Apalagi masih banyak yang miskonsepsi tentang parafilia. Biar makin aware dan makin paham, kita bahas sama-sama yuk tentang parafilia. Apa itu parafilia? Parafilia diartikan sebagai sekelompok gangguan yang terjadi karena adanya ketertarikan seksual berulang terhadap objek yang tidak biasa dan berlangsung setidaknya 6 bulan. Panjang banget ya. Gini. Simpelnya, individu dengan gangguan parafilia ini punya ketertarikan seksual yang nggak wajar dan udah terjadi selama 6 bulan. Seperti kata teman kita tadi, salah satu jenis parafilia yang paling terkenal adalah fetishistic disorder. Selain fetishistic disorder, ada beberapa parafilia lainnya. Apa aja? Yang pertama, pernah dengar kasus Gilang Bungkus? Kasus tersebut merupakan salah satu contoh dari fetishistic disorder. Fetishistic disorder merupakan ketergantungan pada benda mati kayak kain jarik di kasus Gilang, sepatu, pakaian dalam, dan lainnya atau bagian tubuh non-genital kayak kuku, kaki, dan lainnya sebagai sumber gairah seksual. Individu dengan fetishistic disorder umumnya adalah laki-laki, memiliki dorongan seksual yang berulang dan intens terhadap fetis tersebut. Individu dengan gangguan ini akan melakukan fetishisme mereka sendiri secara rahasia, seperti menyentuh, mencium, menghisap, menempatkan di dubur, atau hanya menatap objek yang tersebut sambil melakukan masturbasi. Tapi, ada juga yang membutuhkan pasangannya untuk menggunakan fetishnya sebagai stimulan untuk melakukan hubungan seksual. Sering mendengar kata pedofilia? Yap, apa yang kamu pikirkan? Tepat sekali. Pedofilia ataupun pedohebepilik disorder merupakan ketertarikan seksual orang dewasa minimal berusia 18 tahun melalui kontak seksual dengan anak-anak minimal 5 tahun lebih muda dari pedofil, dan keinginan tersebut terjadi berulang, intens, dan adanya tekanan ataupun distressing desires untuk melakukannya. Terus, incest itu apa ya? Incest merupakan subtipe dari pedohebepilik disorder. Incest mengacu pada hubungan seksual antara kerabat dekat yang pernikahannya dilarang, paling sering antara kakak dan adik. Bentuk paling umum berikutnya yang dianggap lebih patologis adalah antara ayah dan anak perempuan. Waktu kecil, kita sering banget dengar istilah, kalau ngintip, nanti matanya bintitan loh. Ternyata, ada kelainan seksual yang berkaitan dengan ngintip ini, yaitu voyeurism disorder. Individu punya keinginan yang kuat dan berulang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat orang lain dalam keadaan telanjang ataupun sedang melakukan hubungan seksual. Voyeur atau tukang ngintip umumnya ialah laki-laki yang tidak tertarik untuk melihat seorang wanita yang sengaja melepas pakaiannya. Hal ini dikarenakan mereka menyukai perasaan was-was untuk melihat bagaimana reaksi seorang wanita jika tahu sedang diawasi. Pernah nonton film atau drakor yang mana tokohnya lewat jalan gelap dan tiba-tiba ketemu orang yang nunjukin alat kelaminnya? 아, 진짜 조금 해가지고, 씨. 별로 볼 것도 없구만! 집에 가세요, 아저씨! 별로 볼 것도 없구만! Nah, orang itu bisa saja mengalami exhibitionism disorder,
yaitu keinginan yang berulang dan intens untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan memperlihatkan alat kelamin seseorang kepada orang asing, bahkan anak-anak. Frotteurism disorder melibatkan sentuhan. Simpelnya, Frotteur atau individu dengan kelainan ini menggosokkan genitalnya ke paha atau bokong lawan jenisnya, atau membelai payudara, alat kelamin lawan jenisnya. Ini biasanya terjadi di tempat-tempat seperti bus yang penuh sesak, trotoar, dan lain-lain. Apa sih beda sadism dan masochism? Sexual sadism disorder merupakan keinginan yang kuat dan berulang untuk mendapatkan atau meningkatkan kepuasan seksual dengan menimbulkan rasa sakit atau penderitaan psikologis seperti penghinaan pada orang lain. Sexual masochism disorder didefinisikan sebagai keinginan yang kuat dan berulang untuk mendapatkan atau meningkatkan kepuasan seksual melalui rasa sakit atau penghinaan yang ia rasakan. Simpelnya adalah sadis mencapai orgasme dengan menimbulkan rasa sakit dan masokis mencapai orgasme dengan mengalami rasa sakit. Wah, banyak ya ternyata gangguan parafilia. Gak cuma fetishistik atau pedofilia aja nih. Jenis-jenisnya udah tahu. Kira-kira penyebabnya apa ya? Ada 2 faktor utama penyebab parafilia. Pertama, neurobiologis. Mayoritas penderita parafilia adalah laki-laki, sehingga munculnya spekulasi bahwa androgen yang mengatur hasrat seksual berperan dalam hal ini. Kedua, psikologis. Umumnya, individu mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, hubungan orang tua anak yang buruk, dan distorsi kognitif ataupun pemikiran yang keliru. Misal, seorang voyeur berpikir bahwa seorang wanita yang membiarkan kerahnya terbuka saat membuka pakaian berarti ingin seseorang melihatnya. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama, berempati dengan ketidakmauan pelaku untuk mengakui bahwa dia adalah pelaku dan mencari pengobatan, sehingga mengurangi sikap defensif atau permusuhan. Yang kedua, menunjukkan bahwa treatment atau pengobatan bisa membantunya mengendalikan perilakunya dengan lebih baik. Ketiga, menekankan bahwa konsekuensi negatif dari penolakan pengobatan. Dengan adanya psikoedukasi terkait parafilia ini, semoga kamu dan kamu semua yang lagi dengerin ini bisa dapat ilmu baru dan lebih berempati dengan sekitar. See you next time.